Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial atau panduan cara mengisi form profil usaha mikro kecil menengah atau Di form ini bisa teman-teman dapatkan di kantor wali negari atau kelurahan ataupun di dinas yang membidangi bantuan ini seperti dinas pasar ataupun dinas koperasi ya. Langsung saja bagaimana cara pengisiannya, nanti teman-teman mendapatkan form ini ya, yang teman-teman sediakan itu NIK dan KTP juga ya. Jadi saya contohkan. Kita akan lihat satu persatu. Ini adalah profil usaha mikro kecil menengah, jadi UMKM. Nah, nama ini ya, nama usaha ini, nama usahanya tergantung usaha yang teman-teman jalani. Misalnya usahanya budidaya ikan ya, jadi budidaya ikan atau kedai harian ataupun kebun sayur ataupun jualan apa aja ya. Jadi nama usaha itu usaha yang sedang atau usaha apa yang akan teman-teman ajukan. Nama pemilik atau pengusaha yaitu siapa yang memiliki usaha atau pemohon atau pengaju ya. Jadi ini nama teman-teman ya. Nama KTP itu nama KTP kita yang mengajukan permohonan ini. Status tentu saja nanti statusnya belum menikah, nanti dilingkari salah satunya. Nama ibu kandung yaitu nama ibu kandung kita atau pemilik usaha. Izin usaha yang sudah dimiliki, jadi izin usaha yang sudah dimiliki, mana yang sudah memiliki izin usaha ya. Setidaknya nanti teman-teman mengisi izin usahanya SKU, surat keterangan usaha yang nanti diminta atau dikeluarkan oleh pihak kelurahan atau kenegarian ya, minta di kelurahan ataupun pihak desa setempat. Nah, nomor MPWP kalau teman-teman memiliki MPWP, nomor pokok wajib pajak. Tanggal mulai usaha, jadi tanggal kapan teman-teman memulai usaha ini. Misalnya tadi seperti beternak ikan, budidaya ikan itu misalnya Januari. Jadi di sini saya sarankan ya, usaha yang kita ajukan itu adalah usaha yang sudah berjalan lama, minimal 6 bulan ya. Jadi bukan usaha yang baru atau apalagi yang baru ingin menjalankan usaha. Di sini teman-teman yang sudah memiliki usaha ya. Itu yang validnya. Alamat, ini nama kita, RT berapa, RW kita, desa berapa, kecamatan, dan kabupaten. Jadi alamat ini, nomor telepon kalau bisa wajib dicantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi atau yang aktif. Nanti segala pemberitahuan ada di sana, fax kalau ada, email ya, email kalau ada, website kalau ada. Selanjutnya bentuk badan usaha. Nah, bentuk badan usaha ini perorangan kah atau CP kah atau perusahaan kah atau PT kah. Nah, jadi bentuk badan usaha biasanya ini kalau UMKM perorangan. Teman-teman isi saja di sini perorangan ya. Sektor usahanya teman-teman kosongkan saja dulu, saya kurang paham ini. Kegiatan utama usahanya misalnya budidaya ikan lele, budidaya ikan gurami, bertanam atau berkebun sayur, atau menjual makanan harian, menjual minuman, bensin eceran, jual pulsa ataupun jasa servis HP. Nah, seperti itu kalau kegiatan utama usahanya. Nah, selanjutnya jenis usaha. Nah, jenis usaha di sini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, jenis usaha apa saja yang bisa dilakukan. Ya, misalnya ini perdagangan, seperti menjual atau jualan itu perdagangan, berkebun itu perkebunan, servis-servis, pelayanan itu pelayanan atau servis, apalagi perdagangan, perkebunan, peternakan ya, peternakan misalnya budidaya kambing, beternak kambing, budidaya ikan ya, seperti itu. Nah, tahun berdiri ya, tahun berapa teman-teman memulai usaha ini, misalnya 2019, seperti yang saya jelaskan tadi, usaha ini usaha yang sudah berjalan, jangan usaha yang ingin ya, tapi usaha yang sudah berjalan. Nah, tahun berapa. Pendidikan terakhir itu pendidikan si pemohon atau teman-teman yang mengisi ini pendidikannya SD SMP. Jenis karyawan, kalau karyawan mungkin tidak ada ya. Kalau ada orang yang membantu misalnya 1 atau 2 orang diisi aja. Jumlah tenaga kerja 1 itu kita sendiri, 2 bisa dibantu sama istri atau apalah. Nah,
modal awal usaha ya, modal berapa waktu itu, berapa teman-teman modalnya ya, misalnya 3 juta, 2 juta, 5 juta ya. Jumlah kredit jika ada, jadi teman-teman kalau punya kredit atau pinjaman di bank seperti KUR ataupun pinjaman biasa, diisi aja misalnya 10 juta ya. Kalau di sini saya sarankan yang belum memiliki pinjaman di perbankan. Legalitas perusahaan atau legalitas usaha, apakah teman-teman sudah memiliki akta pendirian atau sudah memiliki SIUP, sudah memiliki NPWP? Kalau belum ya di skip aja, jangan diisi hak cipta kalau belum ya, jangan diisi, lainnya aja ya, yang dilingkari lainnya aja nomor 7. Status tempat usaha teman-teman, tempat usahanya apakah di rumah, di tempat milik sendiri atau milik bersama atau milik orang lain ya. Nah, selanjutnya perusahaan pembina kalau ada, kalau tidak ada skip aja. Pemasarannya di mana? Ya, sebutkan menurut daerah provinsinya, misalnya teman-teman pemasarannya di kecamatan saja, di kota saja, sesuai dengan tempat teman-teman ya. Nah, nilai investasi ya, permodalan dan investasi, asetnya, aset bersihnya berapa ya, perkirakan saja. Misalnya aset dari peternak kambing itu 3 juta atau kebun sayur 1,5 juta atau warung harian ataupun minuman ataupun kedai minuman ataupun ya jasa atau apa, dibikin saja berapa. Nah, tidak termasuk tanah sama bangunan ya. Yang selanjutnya sumber modal. Jadi sumber modal ini kalau ada teman-teman isi ya, misalnya modal sendiri berapa. Nah, bagi teman-teman yang belum mendaftar juga bisa menonton video saya sebelumnya, cara mendaftar atau mendapatkan bantuan UMKM 2,4 juta ini, dan jenis usahanya juga ada saya share, saya bagikan di video sebelumnya. Nanti link video saya taruh di deskripsi. Nah, kita